Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kembali lagi kita di Lentera Islam BR TV. Sebagaimana tema kita hari ini, 3 penyebab datangnya musibah. Ya. Yang pertama tadi, musibah terjadi karena memang itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kepengen menguji hamba-hambanya yang senantiasa beriman. Allah katakan, jangan kalian merasa ketika kalian sudah mengatakan kami beriman, maka kalian tidak akan diuji. Tetap orang yang beriman kepada Allah, Allah ingin melihat dan Allah ingin memberikan derajat yang tinggi kepada mereka dengan melihat tingkat kesabaran, ketabahan dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyebab datangnya musibah yang kedua adalah azab. Masya Allah. Kalau kita bicara azab ini luar biasa. Apa sih yang dimaksud dengan azab? Azab Allah turunkan karena murkanya Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu kaum. Dan biasa kita sudah mendengar sejarah-sejarah kaum-kaum terdahulu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih, dengan azab yang menyakitkan. Karena apa? Allah sudah murka. Allah Subhanahu wa taala sudah tidak bisa lagi mentolerir daripada kesalahan-kesalahan mereka, kemaksiatan mereka, zinanya, hamarnya, judinya, itu LGBT-nya, itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Lut itu disebut dengan kaum Sodom. Kaum Nabi Lut ini adalah kaum Sodom yang dimana mereka ini adalah penyuka sesama jenis. Wanita senang sama wanita, laki-laki senang sama laki-laki, hingga akhirnya apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka kaum Sodom. Allah balikkan, ya, buminya dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga matilah mereka dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Azab, penyakit yang diberikan oleh Allah belum tentu itu adalah azab Allah. Kita lihat ketika dia sakit, ketika dia dalam keadaan lemah, ketika dia dalam keadaan susah, ketika dia diberikan ujian berupa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat gak dia sama Allah? Kalau dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala, berarti ini bukan azab melainkan rahmat. Orang yang sakit itu sedang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat ketika dia sakit dia tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sakitnya menjadi penebus daripada dosa, menjadi kafarah, penghapus daripada dosa-dosa. Tetapi ketika dia diberikan musibah, dia diberikan bencana, dia diberikan sakit, kemudian dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi azab Allah itu maksudnya adalah ketika lupanya seorang individu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lupa sama Allah, pada hakikatnya kita lagi diazab sama Allah. Kalau cuma sakit, bencana, musibah selama kita ingat kepada Allah, itu merupakan rahmat. Tetapi ketika kita nggak sakit, kita dalam keadaan sehat walafiat, kita tidak diberikan musibah oleh Allah, tetapi saat itu kita lupa kepada Allah, maka sesungguhnya kita sedang diazab oleh Allah. Jadi azab Allah itu ketika lupanya seorang individu pada Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebab daripada azab? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat ke-7, la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jelas Allah katakan, siapa yang bersyukur akan nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat. Tetapi bagi mereka orang-orang yang kufur akan nikmat Allah, diberikan kenikmatan tidak pernah bersyukur, diberikan kenikmatan tidak pernah berterima kasih, diberikan kenikmatan tidak pernah lisannya mengucap kalimat alhamdulillah, maka mereka adalah orang-orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan sesungguhnya azab Allah amatlah pedih.
Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Allah mengazab siapa yang dikehendakinya dan Allah memberikan rahmat kepada siapa yang dikehendakinya. Ingat zaman Nabi Allah Musa. Di zaman Nabi Musa ada penguasa yang zalim, ada raja yang zalim yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Namanya Fir'aun. Penguasa zalim. Ada lagi di zaman Nabi Musa orang kaya raya, bahil, medit, koret, kikirnya luar biasa. Disuruh sedekah nggak mau, disuruh bayar zakat nggak mau. Siapa namanya? Qarun. Kita lihat dua makhluk ini aja. Contoh di zaman kehidupan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, bagaimana Qarun diazab oleh Allah. Ditenggelamkan Qarun ke dalam bumi, Qarun beserta seluruh harta-hartanya. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Kemudian Fir'aun, sama kisahnya. Kalau Qarun tenggelam di dalam bumi, maka Fir'aun ketika mengejar Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa. Nabi Musa termasuk golongan hamba yang bersyukur kepada Allah. Nabi Musa termasuk golongan hamba yang taat kepada Allah. Bahkan Nabi Musa diberikan kelebihan oleh Allah yang disebut dengan kalamullah, bisa berbicara langsung dan bisa mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya suara Allah berbeda dengan suara makhluknya, karena memang sifatnya mukhalafatul lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluknya. Tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk. Suara Allah berbeda dengan suara makhluk. Pandangan Allah berbeda dengan pandangan makhluk. Nabi Musa selamat karena ketaatan kepada Allah. Fir'aun beserta seluruh bala tentaranya ketika laut terbelah, Fir'aun masuk ke dalamnya, kemudian Allah tutup kembali laut yang terbelah. Tenggelamlah Fir'aun, matilah Fir'aun beserta seluruh bala tentaranya. Subhanallah. Azab Allah nyata. Azab Allah terjadi bagi orang-orang yang kufur akan nikmat Allah, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jauhkan kita daripada azab. Semoga Allah jauhkan kita daripada segala macam bentuk musibah yang musibah tersebut adalah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tetap di Lentera Islam BR TV, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna.